Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ansor di seluruh tanah air yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dalam rangka menyambut Hari Khilafat yang ke-116 di tahun 2024. Dan kita akan berbincang tentang Khilafat Ahmadiyah bersama narasumber kita, Bapak Maulana Haji Saifuluddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Baik Pak, kalau kita melihat sekarang ini banyak yang mengusung berkenaan dengan masalah khilafat. Mungkin Bapak sudah juga mengenal di luar sana ada berbagai macam khilafat yang mengusung. Dan salah satunya organisasi yang mengusung masalah khilafat ini adalah Jemaat Ahmadiyah. Gitu. Nah, kenapa Pak Ahmadiyah ini mengusung ide khilafah? Apakah memang ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis sendiri berkenaan dengan masalah khilafah ini, Pak? Khilafah direferensikan oleh Al-Quran maupun hadis. Yang pertama di dalam Al-Quran itu kita baca di dalam surat An-Nur. Ini udah umum Pak ya, semua orang surat An-Nur ayat 55 yang ayatnya itu wa'adallahu lazina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum fil ar. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh, Dia pasti akan menjadikan halifah-halifah bagi mereka. Wala yumakinana lahum dinahumul lazirtado wala yubadilanahum mim ba'di haufihim amna. Untuk apa Allah Ta'ala mendirikan khilafah? Untuk meneguhkan bagi mereka agama mereka dan untuk menjadikan kedamaian bagi mereka. Itu referensi pertama dan itu jelas di dalam surat An-Nur. Referensi yang kedua ada juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir dari Huzaifah bin Al-Yaman. Itu ada sabda Nabi, takunu nubuwatu fikum masa Allah, akan berdiri nubuah atau kenabian hingga waktu yang dikehendaki Allah. Ini masa kenabian Nabi Muhammad. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Kemudian akan berdiri khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini perwujudan dari summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah. Sesudah itu ada lagi dijelaskan oleh Nabi summa takunu mulkan adon. Akan berdiri kerajaan yang menggigit katanya. Summa takunu mulkan jabariatan, kemudian akan berdiri khilafah yang menyombong. Dan itu semua sudah terjadi. Sepeninggal Ali Khalifah Alamin Haji Nubuah periode pertama, tampil Umayyah sebagai mulkan, raja. Sesudah itu turun kepada anaknya Yazid. Terus sampai 1300 tahun masa kehilafahan yang akhirnya pada tahun 1924 kehilafahan runtuh di Turki. Nah, dalam hadis dijelaskan sesudah habis masa kerajaan itu yang mengklaim diri sebagai khilafah Islamiyah, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, kemudian akan berdiri lagi khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Jadi ada referensinya. Ahmadiyah kenapa mengusung ide khilafah? Karena memang ada referensinya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa sistem khilafah ini ada referensi baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, tapi kenapa di kalangan umat Islam di tanah air ini ada yang menolak sistem khilafah ini? Bahkan ada semboyan Islam yes, khilafah no gitu Pak. Nah, itu seperti apa itu? Dalam Islam ada dua macam khilafah. Ada khilafah ala minhaji nubuwah dan yang kedua ada khilafah mulkaniyah dinastiyah. Ya,
Khilafah ala minhaji nubuwah adalah khilafah atau kepemimpinan yang bercorak spiritual. Sementara khilafah mulkaniyah atau dinastiyah dengan sistem dinasti adalah kepemimpinan non spiritual bercorak politik murni. Ya, kalau saya tuangkan dalam bentuk diagram itu seperti ini nih bentuknya. Jadi masa Nabi, ya, kemudian masa khilafah ala minhaji nubuwah, sesudah itu ada masa khilafah mulkaniyah gitu. Nah, umat Islam di tanah air sebenarnya tidak menolak khilafah ala minhaji nubuwah. Siapa yang menolak kehilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Di kalangan umat Islam, NU, Muhammadiyah, ya semuanya, kecuali mungkin Syiah yang agak sedikit konslet dengan khilafah ala minhaji nubuwah periode pertama itu. Ya. Nah, tetapi yang ditolak oleh masyarakat umat Islam itu adalah sistem khilafah yang bercorak politik. Betul. Ya, yang mulkaniyah, yang ingin, yang sudah mati tahun 24 ingin dihidupkan lagi. Model sistem khilafah seperti itu yang oleh mayoritas umat Islam gitu ya ditolak. Nah, kenapa umat Islam mayoritas menolak, bahkan di Indonesia pemerintah juga sampai melarang gitu. Karena kalau model atau sistem khilafah itu diterapkan, maka banyak negara nanti harus merubah sistem yang ada. Misalnya Indonesia negara bangsa dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kalau sistem itu dipakai harus berubah. Bukan negara bangsa lagi, negara agama dengan dasar Islam. Ya, khilafah itu sama dengan Islam. Jadi khilafah Islamiyah sama dengan negara Islam. Itulah sebabnya mayoritas masyarakat Indonesia menolak. Baik. Ya, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa khilafah ini ada dua macam. Ya, ada yang spiritual, rohani, ada juga yang politis duniawi. Nah, untuk khilafah Ahmadiyah sendiri ini masuk ke dalam mana, Pak? Kalau khilafah yang diusung Ahmadiyah itu adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Khilafah yang mengikuti jejak kenabian. Karena itu khilafah Ahmadiyah coraknya rohani. Khilafah spiritual, bukan khilafah politik. Teritorial, Pak. Bukan khilafah yang bercorak politik gitu, bukan. Khilafah Ahmadiyah adalah khilafah yang mengikuti jejak kenabian, berdiri diawali dengan kedatangan Nabi Muhammad secara jili atau bayangan dalam pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad gitu. Nah, karena khilafah Ahmadiyah adalah khilafah ala minhaji nubuwah, maka khilafah Ahmadiyah adalah khilafah yang bercorak spiritual atau rohani, gitu. Bukan yang bercorak politik gitu. Jadi khilafah Ahmadiyah ini adalah khilafah ala minhaji nubuwah. Betul. Nah, ini apa buktinya bahwa khilafah Ahmadiyah ini adalah yang bersifat spiritual, rohani, bukan politis, Pak? Pertama, khilafah Ahmadiyah berdiri diawali dengan kebangkitan Nabi Muhammad secara zili dalam pribadi Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Kedua, khilafah Ahmadiyah dipilih berdasarkan syuro, musyawarah dari kalangan orang-orang yang menerima dan meyakini bahwa Hadrat Mirza Ghulam Ahmad adalah perwujudan kedatangan kedua kali Nabi Muhammad. Yang ketiga, khilafah Ahmadiyah tidak memiliki teritorial, wilayah kekuasaan. Teritorial kekuasaan khilafah Ahmadiyah ada dalam setiap hati individu setiap orang gitu ya. Dari masyarakat manapun di seluruh dunia. Yang keempat, khilafah Ahmadiyah membantu umat manusia mewujudkan hubungan yang hidup dan penuh cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kelima, khilafah Ahmadiyah mendorong perubahan akhlak setiap orang, mengajarkan cinta dan saling menghormati. Yang keenam, khilafah Ahmadiyah menegakkan persamaan hak di antara orang yang berbeda ras dan suku, menegakkan keyakinan kepada tauhid ilahi. Yang ketujuh, mengajarkan Al-Quran, menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan.
nih mengajarkan Al-Quran, terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya, kita sedang punya program terjemah Al-Quran dalam 100 bahasa besar dunia. Kedelapan, melawan kebodohan, penyakit, kelaparan, dan tindakan amoral dengan cara-cara yang baik. Yang kesembilan, menolak jenis-jenis makar atau pemberontakan. Mengubah suatu aturan harus ditempuh dengan cara yang legal, tidak dengan cara menciptakan kekacauan dan kerusuhan di negaranya. Kesepuluh, menolak terorisme, mengutuk barbarisme dan kekerasan. Kesebelas, mengajarkan kesetiaan kepada negaranya dan menghormati serta mematuhi hukum di mana dan di negara manapun mereka tinggal. Ini ciri bahwa Khilafah Ahmadiyah adalah bercorak spiritual. Kepada warga Ahmadiyah dimanapun mereka tinggal, mereka wajib patuh taat kepada negara di mana mereka berada. Itu ciri daripada khilafah itu bercorak spiritual. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Malah beliau mengatakan begini, Islam melarang pemberontakan. Allah Ta'ala telah melarang semua bentuk pengkhianatan atau pemberontakan, baik terhadap negara atau pemerintah. Karena pemberontakan atau tindakan melawan negara adalah ancaman bagi perdamaian dan keamanan bagi suatu bangsa. Nah, sementara kalau khilafah bercorak politik itu kan malah ingin menguasai satu negara. Betul, ya. Mengubah sistem suatu negara dan menggantinya dengan sistem yang mereka yakin. Khilafah Ahmadiyah malah menganjurkan dilarang, melarang, tidak boleh melakukan seperti itu. Nah, ini bukti bahwa Khilafah Ahmadiyah itu bercorak spiritual. Masalah-masalah lainnya yang dipropagandakan Khalifah Ahmadiyah ke seluruh dunia ini ya, antara lain loyalty, kesetiaan kepada bangsa dan negara. Itu jadi tema kampanye yang wah di mana-mana itu. Betul, yeah. Di London itu sampai dipasang di bis-bis kota. Kemudian freedom, kemerdekaan individu, bangsa maupun agama. Kemudian equality, kesetiaan, kesetiaan kepada bangsa, ya, dengan bangsa kulit putih dengan kulit hitam, laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan maksud saya, bukan kesetiaan. Kesetaraan, iya. Kesetaraan ya, kesetaraan bangsa dengan bangsa, kulit hitam dengan kulit putih, laki-laki maupun perempuan. Lalu respect. Ya, respect itu menghargai, menghormati bangsa dengan bangsa, agama dengan agama, aliran agama dengan aliran agama. Itu yang dikampanyekan beliau kemana-mana di seluruh dunia. Betul. Ya. Lalu peace, damai. Bangsa dengan bangsa, agama dengan agama, aliran agama dengan aliran agama. Bahkan beliau itu setiap tahun mengadakan simposium internasional, ya, simposium perdamaian internasional. Ya. Kalau hujur keempat itu kan disebut a man of God, betul. Manusia Tuhan. Kalau saya mengatakan Khalifah kelima itu adalah man of peace. Betul. Kenapa? Karena konsentrasinya mewujudkan perdamaian dunia, Pak. Betul. Ketika dunia ini bergoncang, beliau menulis surat ke pemimpin-pemimpin terancam perang dunia ketiga, beliau menulis surat kepada pemimpin dunia supaya mereka hidup rukun damai antara satu dengan yang lain. Khalifah kelima saya bisa mengatakan beliau adalah man of peace. Manusia pendamai gitu kan. Nah, yang terakhir yang dikampanyekan Ahmadiyah apa? Love for all, hatred for none. Sederhana tapi maknanya sederhana, dan ini dikampanyekan. Mencintai semua orang dan tidak membenci kepada siapapun. Sederhana tapi maknanya luar biasa, Pak ya. Ini juga ciri ini. Khilafah Ahmadiyah itu coraknya spiritual, rohani, bukan politis. Baik. Jazakumullah Pak Sibuluyun atas penjelasannya yang cukup luar biasa. Baiklah Bapak Ansor di seluruh tanah air, demikianlah perbincangan kita berkenaan dengan khilafah, dan kami ingin mengucapkan Dirgahayu Khilafah ala Minhajun Nubuwah Ahmadiyah ke 116.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.